Gitu-gitu aja sirkulasinya kalau di Indonesia tuh ya. Makanya aku memutuskan pergi ke luar negeri. Agar apa? Pertama ya, luar negeri ini enaknya dia kontraknya panjang pertama. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang kerja nih teman-teman ya. Baru pulang kerja, baru beres-beres, baru buka puasa, baru kelar semua. Itu nih minasan. Aku mau ngejawab pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaan biasa, pertanyaan dari YouTube nih, dari teman-teman yang komentar di YouTube tuh. Jadi kalau misalnya kalian komentar tuh nanti ku bales. Yang paling banyak komentar tentang yang dikomentarin nanti aku jawab lewat video. Tapi sebelumnya dulu di subscribe bagi yang belum subscribe dan di komen teman-teman ya, biar aku tuh semangat dalam membuat video tentang perjepangan, tentang dunia magang, dunia kerja di Jepang. Gak kerasa teman-teman ya, 3 tahun kontrak itu cepet bener habisnya, gak kerasa banget. Di tahun pertama itu fokus ngelunasin hutang ya. Tahun kedua fokus nabung. Di tahun ketiga tambahin tabungannya. Gini menasang. Jadi ada yang nanya kan banyak banget tentang umur, tentang kenapa enak keunggulannya LPK yang aku ikutin kemarin itu apa aja keunggulannya. Jadi pertama kan aku jauh-jauh dari Lampung ya teman-teman, dari Liwa, Lampung Barat. Mungkin teman-teman yang nonton ada yang tahu Lampung itu di mana ya? Liwa itu di mana? Lampung Barat itu. Itu kalau kalian nggak tahu ya, itu Lampung paling ujung, perbatasan sama Sumatera Selatan dan Bengkulu dan pesisir barat. Lampung paling jauh, paling ujung. Nah, jadi aku dari Lampung ke Cikarang itu memakan waktu 12 jam teman-teman, jauh kan? Itu adalah sebuah perjuangan demi berangkat ke Jepang agar tidak nganggur di Indonesia. Karena apa? Karena kalau misalnya ijazahnya SMP, SMA kayak aku ya, ijazahnya SMK, itu susah banget cari kerjaan karena kendala umur dan calo ya, uang. Itu kalau kita nggak main di uang, itu kalau mau masuk dunia perindustrian itu sangat susah teman-teman, asli sangat susah. Kalah sama yang baru lulus kan, mereka rata-rata perusahaan Indonesia itu ngambil yang baru lulus kan. Dan di Indonesia itu mainnya kontraknya pendek-pendek teman-teman. Aku dulu pernah, ini kita sharing-sharing aja ya. Aku dulu pernah kerja di Tangerang, di Cosmos, terus di Jakarta Barat, Kebon Jeruk, di produksi kardus teman-teman. Terus terakhir aku kerja di PT Yamaha Manufaktur di Pulau Gadung. Aku di sana setahun. Gitu-gitu aja sirkulasinya kalau di Indonesia tuh ya. Makanya aku memutuskan pergi ke luar negeri. Agar apa? Pertama ya, luar negeri ini enaknya dia kontraknya panjang pertama. Tapi jangan salah teman-teman ya, jangan asal ikut-ikutin aja program-program LPK. Banyak LPK di Indonesia ini yang ngeberangkatin orang ya, tapi orangnya tuh nggak tahu deh itu tuh pisahnya apa gitu kan. Kalau bisa teman-teman ya, jangan ikut LPK yang belum SO kalau bisa. Karena apa? Pertama, kalau belum SO itu dilempar-lempar teman-teman. Kalian di situ cuman pengenalan tentang Jepang kalau belum SO itu ya, belajar tentang bahasa. Nanti kalau kalian mau dapet job, mau terbang ke Jepang, kalian dilempar ke LPK yang udah SO.
kalian keluar duit double tuh bisa. Aturan cuma 35 juta bisa jadi 50 juta sampai 60 juta teman-teman. Ini sharing aja, siapa tahu bisa menggugah semangat kalian, terinspirasi dari ya kayak aku orang biasa kan, tidak punya kepintaran yang begitu pintar kan. Aku bisa, pasti kalian juga bisa gitu. Karena aku dulu juga berangkat ke Jepang itu ya, yang kayak gini, ngeliat YouTube yang udah di Jepang, mereka sharing tentang Jepang kan. Nah, sekarang aku ngikutin jalan mereka, jalan ninja mereka. Bagi kalian yang biasa kerja di luar, suka kerja lapangan, ya ambillah gemba, scaffolding, banyak gemba itu. Intinya kerjaan konstruksi, ambillah itu. Kalau kalian mau emang suka kerja di luar ruangan, dalam tanda kutip, konstruksi itu paling cepat berangkat, paling enak berangkatnya. Tesnya nggak banyak, syaratnya nggak banyak teman-teman. Nggak harus pinter, nggak harus apa, yang penting fisiknya oke, pasti berangkat. Itu konstruksi. Dan umur itu teman-teman ya, umur itu aku juga nggak ngerti ya kenapa LPK ini harus menerapkan umur, sedangkan di Jepang ini ya teman-teman ya, rata-rata umur itu kankenai loh, nggak ada hubungannya loh. Yang penting mereka punya pengalaman kerja, ingin bekerja. Nah itu kalau sudah di Jepang ya, aku juga nggak ngerti kenapa umur tuh dipatokin 27 maksimal untuk LPK yang udah bagus tuh ya. Terus dari 25, 26, 27 mentok itu kan rata-rata. Jadi aku sangat menyayangkan loh. Banyak soalnya teman-teman di TikTok aku tuh, di Instagram juga, dan di YouTube aku tuh nanya tentang maksimal umur berapa bang? Maksimal umur berapa bang? Umur 40, 35, apakah bisa bang? Ya ampun gitu kan. Banyak yang pengen kerja ke Jepang ya. Mereka nggak peduli mau kerja apa aja, yang penting berangkat ke Jepang. Jadi yang udah berangkat ke Jepang nih, jangan disia-siakan teman-teman ya. Bagi yang udah di Jepang, kalau belum di Jepang ya berusaha terus. Dan LPK itu nggak cuma satu teman-teman, banyak. Asal kalian kalau mau nggak harus nyiapin uang teman-teman ya. Kalau misalnya mau berangkat ke Jepang tapi umurnya sudah mentok di atas 30, itu masih banyak LPK yang menerima, yang nggak berpatokan dengan umur teman-teman ya. Kayak LPK di Jogja itu kan, kayak di Bandung itu kan, banyak itu yang nggak berpatokan dengan umur teman-teman. Aku kalau di LPK yang aku kan lewat Minori ya, Minori itu maksimalnya 27 teman-teman ya, rata-rata lokernya. Jadi sangat disayangkan bagi teman-teman yang nonton channel aku dan komentar maksimal umur berapa bang, itu 35 mereka yang nanya kan, 30, 40, aduh. Kalau di Minori itu 27 itu paling banyak, paling mentok maksimal 27 tahun teman-teman untuk persyaratan mereka gitu ya. Teman-teman juga harus sering lihat-lihat di channel-channel TikTok, YouTube tentang LPK itu banyak teman-teman, banyak banget pilihan kalian kalau mau berangkat ke Jepang itu. Kenapa aku milih LPK Minori kemarin? Nah, aku umurnya waktu ke Minori itu masih 23 teman-teman, jadi masih bisa lewat Minori itu kan. Dari Lampung itu, padahal di Lampung banyak loh LPK ya, tapi sayangnya LPK di Lampung itu pertama tidak begitu terkenal seperti LPK di Pulau Jawa. Nah, itu yang membuat aku kenapa rela-relain berangkat ke Pulau Jawa, ke Cikarang ya kan, Jawa Barat. Padahal di Lampung juga banyak, di Palembang juga ada LPK itu, di Sumatera banyak. Tapi mengapa aku milih ke LPK di Pulau Jawa? Karena di sana yang paling terkenal, banyak yang dari sana teman-teman, yang sudah banyak memberangkatkan orang yang ku cari itu kan. Terus ada dana talangnya, enaknya dana talang teman-teman ya, kita bayarnya nggak di awal. Kalau kita sudah bekerja di Jepang, dengan cara dicicil setiap kita gajian sampai kontrak kita habis gitu. Enaknya dana talang tuh, nggak takut ketipu. Dan kalau pendidikan juga sudah di backup sama mereka semuanya, dari kita makan, dari kita
belajar, buku kan. Di sana disiapin juga wifi, tempat tinggal, asrama. Itu enaknya ada Natalang lewat LPK aku kemarin, LPK Minori kemarin ya kan. Jadi makannya itu dapat makan siang sama makan malam. Makan malam kita masak sendiri, makan siang itu pakai bento, pagi itu kita makannya roti, dikasih roti. Nah kalau aku angkatan 2023 kemarin teman-teman ya. Ya mungkin sekarang juga masih sama teman-teman kayak gitu kan. Kalau di LPK Minori itu ya sudah bersih, tinggal bawa badan doang. Itu tinggal bawa badan doang ke sana. Asal kita sudah diterima, sudah masuk pendidikan, sudah nggak usah mikir tentang uang. Di backup semua sama mereka, di backup semua sampai kita bekerja, sampai kita gajian, di backup semua sama mereka. Nggak usah mikirin ini itu. Nah itu enaknya di LPK teman-teman ya. Banyak yang nanya-nanya tentang aku, job tentang ada kerjaan nggak di sini. Nah itu teman-teman ya, aku bukan nggak mau ngasih kerjaan ke teman-teman semua. Kalau ke Jepang itu ada prosedurnya, ada yang bawa, ada penyalurnya teman-teman. Kalau yang kerja ke Jepang ya, kayak aku misalnya, itu nggak bisa ngebawa teman-teman. Walaupun itu adik aku, saudara aku, atau kerabat aku, itu nggak bisa kalau nggak ada penyalurnya. Karena harus di sini kerja juga harus belajar. Paling kalau kayak aku, kayak rekan-rekan yang udah di Jepang itu ya, cuman bisa ngarahin kan ke sini, ke LPK ini, ke penyalur ini. Nah gitu, sharing pengalaman, kan gitu. Kalau ngebawa untuk kerja bareng itu tuh hampir mustahil teman-teman, karena mereka di sini juga nggak segampang itu kayak luar negeri yang lain kan. Kayak di Malaysia contohnya kan, kayak di Taiwan kan contohnya, yang penting ada duit bisa berangkat kan. Kalau Jepang nggak kayak gitu teman-teman, ketat. Oke ya teman-teman, begitu dulu ya sharing kita. Mungkin ini terlalu panjang ngobrolan kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi, kita keliling-keliling, ngobrol-ngobrol sambil keliling-keliling di tempat tinggal aku di Jepang. Tempatnya di Oita Ken, di Kyushu, Jepang bagian bawah. Oke teman-teman, ya arigatou gozaimasu, mite kurete arigatou. Sayonara, mata nih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman agar tidak ketinggalan tentang video aku selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan ya.